Sosok Nika, yang diketahui menjadi awakening Luffy pada One Piece Chapter 1044 diduga merupakan Dewa Matahari, meskipun Oda Sensei belum menjelaskan hubungan antara kekuatan Dewa Matahari dengan elemen yang diperlihatkan sebelumnya, yaitu elemen karet. Jika kita perhatikan pada Chapter 1044, Gorosei sendiri mengatakan selain buah iblis tipe Mythical Zoan yang punya kehendak sendiri, buah iblis milik Luffy ini menyandang nama dewa, yaitu Dewa Matahari Nika. Oda diyakini mengadaptasi Dewa Matahari Nika sebagai perwujudan sang pembebas yang merasuki para bajak laut One Piece seperti Joy Boy, Gold, D. Roger dan bahkan Luffy. Nah, melihat rambut Luffy yang menyala, serta tubuhnya terlihat rada berasap, sepertinya bisa dipastikan bahwa Luffy sendiri memiliki kekuatan panas matahari. Apalagi jika kita flashback dalam beberapa chapter sebelumnya, Luffy sering menggunakan kekuatan api untuk memukul Kaido. Bisa jadi itu adalah petunjuk dari Oda Sensei, bahwa nanti Luffy mungkin akan mengakhiri pertempuran melawan Kaido, menggunakan kekuatan matahari miliknya. Mengingat Oda Sensei pernah mengatakan bahwa terlalu biasa, jika nantinya Kaido akan kalah hanya dengan pukulan milik Luffy. Jika kita melihat chapter 1044 kemarin, rasanya bisa dipastikan bahwa Luffy akan segera menang, mengingat betapa brutalnya kekuatan yang ia tunjukkan. Apalagi para Gorosei mengatakan bahwa kekuatan Luffy hanya dibatasi oleh imajinasinya saja, itu artinya buah iblis tersebut membuat Luffy dapat mengakses variasi teknik yang sangat banyak, sehingga sangat memungkinkan jurus-jurus Luffy untuk menghajar Kaido, akan semakin beragam. Sepertinya, Luffy akan dapat mengubah tubuhnya menjadi bentuk yang dia inginkan sesuai kebutuhan. Artinya jika Luffy memiliki imajinasi yang tak terbatas, bisa dipastikan bahwa Luffy yang sekarang tidak akan terkalahkan. Karena terlalu hebatnya awakening milik Luffy ini, ada teori yang mengatakan bahwa buah iblis milik Luffy ini adalah buah iblis pertama yang ada di dunia. Dengan kata lain, buah iblis yang dikonsumsi Luffy tersebut adalah nenek moyang dari buah iblis yang selama ini ada dalam cerita One Piece. Teori tersebut muncul setelah menganalisa buah iblis Luffy, yang ternyata jika diklasifikasikan, maka bisa dikatakan buah iblis tersebut masuk ke semua jenis, baik itu Logia, Zoan, ataupun Paramecia. Buah iblis Nika disebut berjenis Zoan, karena Luffy memiliki kemampuan untuk berubah-ubah dalam berbagai bentuk, seperti teknik Gears miliknya. Hal tersebut sangat mirip dengan kemampuan dari pemilik kekuatan Zoan, di mana terdapat berbagai bentuk yang dimiliki oleh pemilik kekuatan Zoan, seperti mode hibrid atau mode perubahan penuh. Luffy juga diketahui memiliki kekuatan awakening, yang mirip dengan kemampuan awakening dari Paramecia. Kemampuan awakening dari buah iblis Luffy tersebut, juga menirukan kemampuan awakening dari buah iblis Ito no Mi milik Doflamingo, yang bertipe Paramecia. Seperti kita ketahui mode awakening Doflamingo adalah dia mampu mengubah daerah sekitarnya seperti tanah dan bangunan menjadi benang. Dalam hal ini pada chapter 1044, Luffy diketahui mampu mengubah tanah yang disentuhnya menjadi karet. Bahkan, pada chapter 1044 juga memperlihatkan bagaimana awakening Luffy bukan hanya mirip dengan buah iblis berjenis Paramecia, melainkan juga Logia. Karena seperti diperlihatkan awakening buah iblis Luffy tersebut, mampu membuatnya berubah menjadi karet dan bukan hanya membuat dirinya menjadi elastis. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, buah iblis Hito no Mi model Nika, bisa diklasifikasikan sebagai buah iblis yang masuk ke semua jenis, baik itu Logia, Zoan, ataupun Paramecia. Jika kemudian teori tersebut terbukti benar, maka artinya Hito no Mi model Nika, bisa dibilang adalah buah iblis pertama yang menciptakan jenis Paramecia, Logia, dan Zoan. Seiring berjalannya waktu, perbedaan tiga jenis buah iblis tersebut semakin terasa dan terlihat dengan banyaknya buah iblis yang masuk ke masing-masing jenis tersebut. Nah, demikian pembahasan kita mengenai buah iblis Hito no Mi model Nika. Tentunya ini hanya spekulasi berdasarkan fakta-fakta yang ada di One Piece terbaru. Sehingga jika kamu punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.